wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasulah. Allahumma fa'na bi 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Baik, Ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah, kita mulai. Mbak ingat Mbak sampai mana Mbak? Ini ya berarti ya sekarang. Kayaknya bab baru ya. 44 ya. Halaman berapa ya, Mbak? 44. 46. Hah? 46. Saya 46. coba. Oh iya, 46 ya. Oh iya betul 46. Bentar, Ini ya. ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang ketika Rasulullah bertahanus ya, atau berdiam diri di Gua Hira di bulan Ramadan, kemudian mendapatkan wahyu kan gitu ya. Nah, sekarang di halaman 44 ini ada Rasul ya. Halaman 44 ada 46 teacher. 6. Oke, baik. Saya mulai baca ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghari Hira'in marratan ukhra. Nah, jadi kan sudah sekali ya yang pada bulan Ramadan, kemudian dijumpai Jibril, lalu dipeluk apa itu kemarin kan kita sudah bahas itu ya. Lalu Nabi Muhammad ketakutan, lalu menemui istrinya kan. Nah, lalu berkata kepada istrinya, aku khawatir pada diriku nanti dijauhi oleh kaumnya gitu kan. Nah, lalu ini sudah sekian waktu, lalu Rasul kembali lagi ke Gua Hira ya. Dia berharap la'allahu yarol malaka alladzi nazala alaihi min qabl. Jadi Rasul berharap ya akan melihat malaikat lagi ya yang sebelumnya turun itu. Lakinnahu lam ya'ud ilahi marotan ukhra, tapi malaikatnya nggak datang lagi gitu. Falamma ausyaka alal audah, ketika Nabi terus karena ditunggu-tunggu kan nggak datang tuh malaikatnya. Jadi terus Rasul kembali kan sudah hampir pulang lagi gitu. Idza bihi yarahu bainas sama'i wal ardi jalisan ala kursi. Nah, kan udah keluar dari gua gitu kan. Tiba-tiba tuh melihat di atas langit, di antara langit dan bumi, itu ada yang duduk di atas kursi. Kayak mengerikan. Melihat di atas. Di antara langit dan bumi ada yang duduk di atas kursi. Farta'aba minhu. Nah, kemudian Rasul terkaget dengan adanya seperti ada makhluk yang duduk di atas kursi, kursinya itu ada di antara langit dan bumi itu. Tsumma asra'a bil audati ila Khadijah. Lalu segera segera menemui Khadijah lagi. Wa huwa yukarrir. Lalu bilang apa? Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Falamma taghatta bis-saub. Nah, ketika sudah tagoto itu, hito itu artinya tutup ya. Bahasa Inggrisnya apa? Lid ya. Nah, jadi ketika sudah diselimuti badannya itu tadi dengan ini, lalu idza bil maliki ya'tihi marratan ukhra. Lalu malaikat itu datang kedua kalinya. Wa huwa yaqra'u alaihi, nah ini dengan membawa wahyu yang baru. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah dan berilah peringatan, warabbaka fakabir, dan Tuhanmu
agungkan, besarkan ya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikan, waruzza fahjur, dan ruzza itu apa, kayak kebohongan atau apa itu, fahjur, tinggalkan. Guna fazi'a Rasulullah SAW faqoma min naumihi musri'an. Nah, lalu Rasulullah terkaget, fazi'a itu kaget ya, faqoma min naumihi, lalu bangun dari tidurnya dengan segera, musri'an. Faqalat Khadijah, lalu Khadijah berkata, "Nam ya Muhammad, tidurlah ya Muhammad, lestarih, istirahatlah." Faqala, "Madha ahdun naumi ya Khadijah." Sudah berlalu waktunya tidur itu Khadijah gitu. Ya, sudah selesai. Jadi sekarang itu karena ada, oh maaf Ibu, yang lainnya dengarkan suara saya ya Mbak? Dengar, dengar. Jelas. Oh iya, maaf itu Bu Umul mungkin ada masalah dengan perangkat Ibu. Karena yang lainnya dengar suara saya. Nah, lalu mana tadi? Madha ahdun naumi ya Khadijah. Sudah berlalu waktunya tidur gitu. Sekarang waktunya yaitu harus menemui kaumnya untuk memberi peringatan gitu, untuk menyampaikan wahyu itu tadi. Gitu. Laqad fahimal ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annalladzi nazala alaihi wa Jibril. Jadi sekarang Rasulullah paham bahwa yang datang itu tadi adalah Jibril. Wahwal malak alladzi yab'atsuhu Allahu ilal anbiya. Yaitu nabi yang diutus oleh Allah kepada para nabi. Wa anna ma nazala alaihi wal Qur'an, dan bahwa apa yang diturunkan itu adalah Al-Qur'an. Wa anna alaihil ana an yad'uwan nasa ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Nah, tugasnya sekarang adalah menyeru pada manusia untuk beribadah kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa tarki ibadatil asnam, meninggalkan sesembahan berhala. Wa innaha la muhimmatun syaqqatun. Nah, itu adalah perkara yang berat. Muhimmah itu artinya penting, syaqqah itu berat. Walakinnahu la budda min an yuti'a amra rabbih azza wa jalla. Tetapi Rasul itu harus menaati perintah Allah azza wa jalla. Wa yad'uwan nasa ila dinil jadid, dan harus menyeru pada agama yang baru. Innahul Islam, yaitu agama Islam. Dinu Adam, agamanya Adam. Wa Ibrahim, dan Ibrahim, Ismail, Musa, Isa. Wa dinul anbiya jami'an, dan agama para nabi semuanya. Fasara huwa khatamal anbiya'i wa akhirahum, dan jadilah Muhammad itu penutup para nabi dan yang terakhir. Oke, lanjut. Siapa? Mbak Novi, Mbak Dini, silakan. Siapa yang siap? Mbak Linda, Mbak Mira. Oke, jadi ini ya, wabada'at ya, teacher. Oke. Wabada'atid da'watu ilal islami sirwan. Kemudian dia dakwah dimulai kepada dakwah kepada Islam dimulai secara sembunyi-sembunyi. Fakanat Khadijatu ulal mu'minina wal mu'minat. Dan Khadijah menjadi orang mukmin yang pertama gitu ya, teacher. Iya, orang pertama yang beriman. Yang beriman. Bal innaha ja'alat malaha fi khidmatil islami wa nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia menjadikan hartanya. Bal itu artinya tidak, tetapi Mbak, tapi bahkan. Bahkan dia menjadikan hartanya untuk berkhidmat, membantu Islam dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Terus lagi nggak apa-apa, satu lagi. Rohan Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u man ya'rifu anhumul khair. Wah, roha itu istirahat, teacher. Enggak, roha itu artinya sih kayak kana atau apa, memulai gitu. Oh, Kan. kana gitu ya.
Jadi Nabi menyeru kepada yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Khair. Jadi pada menyeru yang kepada kali tentang kebaikan. gimana teacher? Jadi man Man ya'rifu al khaira. Jadi ada orang yang mengetahui tentang kebaikan gitu. Kan ada kan yang penentang-penentang itu dia Ya. tidak mau menerima itu gitu. Berarti Jadi Nabi menyeru kepada orang-orang yang mengetahui kebaikan gitu teacher. Ya, wal khuluqal hasan. Khuluqul hasan dan yang akhlaknya baik. Fa'aradul Islam ala Abi Bakrin Sadiqi. Arada apa teacher? Arada itu kayak menampilkan maksudnya Suaranya terputus. Abu Bakar Arad itu kan Islamannya itu atau Arad itu apa ya Mbak, bisa menyediakan, menyajikan apa gitu. Jadi Rasul itu tadi ya menunjukkan gitu aja lah, mungkin menunjukkan Islam pada Abu Bakar gitu. Ada Abu Bakar Sadiq. Menampilkan itu. Ya. Ya. Makanya awala man aslama minar rijal, dan dia menjadi manusia pertama yang berislam dari kalangan laki-laki. Islam itu kepada Abu Bakar. Oke, lanjut Mbak Rinda. Summa aslama Aliyu bnu Abi Thalibin wa huwa shagirus sinni. Selanjutnya ya, mengislamkan Ali bin Abi Thalib, dan dia yang masih umurnya muda gitu, masih kecil. Fakana awala man aslama minas sibyani wal gilman. Jadi Ali bin Abi Thalib ini dia juga berislam, masuk Islam dari yang soghirus, maksudnya dari anak-anak. Fakana awalaman aslama minas fibyani wal ghilman. Karena dia itu sohirusin itu kalau kita bahasakan sih ya usia dini lah gitu ya. Jadi dia berislam dalam usianya yang masih dini, maka dia adalah orang yang berislam dari kalangan anak-anak gitu. Waktu itu usia berapa ya? Sibyan itu menunjukkan dua atau memang Sibyan itu, tapi karena ada min. Jadi Sobiyun kan teacher? Anak-anak gitu loh. Kan anak-anak banyak. Ghilman dan Sibyan itu bukan dua, tapi jamak. Kalau kan mufradnya tuh Sobiyun. Iya, Sobiyun, Gulam gitu kan? Sobiyun nama Gulam. Ya. Kalau dua ya Sobiyani, Gulamani. Nah ini Ghilman itu jamak. Ini jamak ya, teacher ya. Iya. Oke. Lanjut. Summa aslama Zaidu bnu Harithah fakana awala man amana minal abidi wal mawali. Kemudian mengislamkan Zaid ya. Zaid. Bukan mengislam. Ya Islam, Zaid itu berislam gitu. Zaid itu yang berislam ya. Kemudian masuk Islam Zaid bin Harithah, yang termasuk masuk yang pertama dari kalangan ini budak bukan? Hamba dan budak. Hamba dan budak. Wa bada'a Rasulullahi yatawassa'u fi da'watihi syai'an fa syai'an hatta balagul Islam. Bada'a apa tidak ya? Memulai ya. Jadi Allah mulai memperluas
iya tasawa. Memperluas dari dakwahnya. Teacher, suaranya putus-putus. Halo? Iya, Sedikit demi suaranya terputus-putus, teacher. Terputus suaranya. sedikit demi Syai'an fa syai'an berarti sedikit demi sedikit. Yang Mas balago apa teacher ya? Sampai ya. Sampai. Halo, halo. Halo, ya. Iya, bisa. Ya bisa sekarang teacher. Oke. Balago apa teacher ya? Balago sampai mana Oh. tadi? Islamnya sampai pada Utsman bin Affan, Sehingga Islam itu sampai Utsman, Tolha, Zubair, Sa'ad bin Waqqas, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Zaid. Nah, itu orang-orang yang pertama masuk Islam, ya. Nah, jadi ini tadi penjelasannya bahwa ketika turun wahyu yang kedua itu, yang surat Al-Muzammil, ya ayyuhal mudzatsir qum fa'andzir itu, lalu Rasul mulai mendakwahkan Islam dengan terang-terangan. Gitu. Sebentar. Ini ada yang ngechat mau. Oke. Nah, jadi lalu ketika Rasulullah mulai menyebarkan Islam secara terang-terangan itu, lalu yang masuk Islam ada yang dari kalangan orang dewasa, ya, Abu Bakar. Lalu kalangan perempuan, itu istrinya Khadijah. Kemudian dari kalangan anak-anak, itu tadi Ali bin Abi Thalib. Lalu ada dari kalangan budak, ya. Nah, dari kalangan budak itu tadi Zaid bin Haritha. Nah, gitu. Nah, karena Rasulullah kemudian sudah menyebarkan agama Islam secara terang-terangan itu, lalu sampai juga Islam itu pada orang-orang seperti Utsman bin Affan, Tolha bin Ubaidillah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ini siapa profil-profil orang-orang ini? Nah, mungkin nanti ada di buku ini atau mungkin kita perlu cari di buku lain, ya. Misalnya kalau kapan hari kan saya cerita yang tentang Tolha bin Ubaidillah yang dia dari kalangan hartawan gitu, ya. Dia sehingga banyak menginfakkan hartanya itu untuk Islam gitu. Nah, terus misalnya ya termasuk Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini seperti Utsman, Tolha, Zubair ini yang diislamkan oleh Abu Bakar, ya. Jadi Abu Bakar ini ngajak orang-orang hartawan lah, ngajak masuk Islam. Oke, berikutnya Mbak Dini. Wa khalaqan min ahlil Makkah min sadatiha wa minal abidi aslama Bilal bin Rabah wa Khabbab bin Arat Kayaknya ini kalau jadi yang dimerdekakan oleh budaknya gitu. Sadah itu kan sayyid itu kan kayak apa, majikan gitu, ya. Nah, ada beberapa orang itu sih asli artinya itu penciptaan, tapi maknanya ya. Oh ya. Jadi ini dia dan yang dibebaskan dari orang Makkah sebagai si pemiliknya majikannya gitu, ya. Dari majikannya. Ya, jadi
dia itu kan di bawah apa? Di bawah, bukan tekanan ya. Pokoknya dia ini bukan orang merdeka lah gitu. Sehingga Ya. dia kan ini harus dimerdekakan dulu gitu. Nah, itu ada dari kalangan itu minal abid. Abid itu ya tadi dari kalangan budak ya, hamba sahaya yang dia juga berislam, termasuk Islam. Siapa dia? Bilal bin Rabah, lalu ada Khobab bin Al-Af. Ya. Lanjut Mbak Din. Walam yabaqa baitun fi Makkata illa wa dakhalahul Islamu. Yabaqa. Dan tidak tidak tersisa rumah-rumah di Makkah. Bentar, Cer, buka pintu dulu. Kecuali itu didatangi oleh Islam gitu, Mbak. Maksudnya mungkin ya asli akhirnya itu Islam kan terus door to door ya. Gitu. Jadi hampir tidak ada rumah yang tidak dimasuki oleh Islam. Tapi adalah ya Islam itu tadi kan menyebar di kota Mekah. Gitu. Maka hampir semua rumah itu sudah tahu bahwa ada agama baru, yaitu agama Islam. Dan wamar Islami dan berjalan umur Islam hingga 3 tahun sempurna. Gitu, Cor. Ya, 3 tahun sempurna. Karena Rasul Karimu Sallallahu Alaihi Wasallam yatakhaffa fi syi'ab Makkah. Syi'ab ini apa, Cor? Syi'ab ini bawahnya jam'u syi'bin bahwa torik ad-dayyiq baina jabalain. Jadi kayak ada lorong gitu. Lorong sempit di antara 2 gunung. Oh, oke. Nah, Rasul bersembunyi itu. Wa ma'ahu Khadijah wa Ali wa Zaidun yusalluna ma'ahu. Nah, jadi untuk melakukan sholat itu loh. Oh, oke. Untuk melakukan sembunyi gitu. Mereka sembunyi untuk melakukan sholat di itu tadi, di yang jalan di antara itu 2 gunung itu. Nah, di antara 2 gunung itu. Terus hatta ja'ahul amru minallahi ta'ala, hingga datang kepadanya perintah dari Allah. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' apa cara bima tu'maru, lakukan apa perintahkan itu, dan itulah dari orang-orang, maksudnya Arodo itu kan melawan gitu, orang-orang musyrik. Ta'ibud dakwah wa ana'uha. Mata'ib. Mbak Rinda bisa bantu carikan mata'ib sama anaun enggak? Wahuna tabda'u, dan di sana dimulai tabda'u. Maksudnya periode dakwah itu istilahnya. Oh, gitu. Wa ana'uha. Ya. Ya waktunya atau saatnya gitu. Kemudian faqad sorotil muwajahatul ana bainal Islam wal kufur. Nah, jadi sekarang saatnya berhadapan. Muwajahah itu kan berhadapan kan. Jadi sekarang terang berhadapan antara Islam dan kafir. Bainal mu'minina wal kafirin. Jadi orang-orang discomfort. Tabda'u mata'ib dakwah wa anau. Jadi challenge ya, maksudnya rintangannya mulai terlihat ya dalam dakwah itu tadi. Struggle. Dimulailah tantangan berdakwah gitu ya. Jadi tantangan dakwahnya itu tadi. Lalu berhadapan Islam dengan kafir, orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Lakin qad madha ahdun naum. Tapi Rasulullah sudah berhenti. Waktunya tidur itu sudah masa bersantai-santai istilahnya gitu ya. Tidur itu udah selesai. Jadi sekarang saatnya harus bangkit, harus
menyebarkan dakwah Islam itu tadi. Wa amrullahi nafidun la mahalah. Dan perintah Allah itu nafadha itu habis ya asli artinya ya. Tapi di sini coba Mbak Rinda bantu cari lagi. Nafaza melaksanakan. Allah Nafidun melaksanakan. Dari apa teacher? la mahalah, tidak ada alasan lah gitu. Ya. Jadi sudah saatnya melaksanakan perintah Allah. For reason gitulah mungkin ya, mahalah itu. Sudah nggak ada alasan untuk tidak melanjutkan dakwah gitu. Oke, lanjut sekarang Mbak Mira. Silakan Mbak Mira. Waqafa Rasulullah ala jabali Sofa thumma nada fi qaumihi jami'an fa kharaju ilaihi jami'an faqala waqafa Rasulullah. Qafa itu apa ya maksudnya? Makofa itu berhenti atau ya berhenti di Bukit Sofa. Berhenti Rasulullah ala jabal di Bukit Jabal ya? Di Sofa. Di Bukit Sofa. Di Bukit Sofa. Summa nada lalu menyeru fi qaumi pada kaumku jami'an kaumku sekalian kharaju aja keluar ya kharaja kan keluar ya lupa deh Mana? Kharaja itu keluar terus kaumnya itu keluar gitu. Jadi Rasulullah kan menyeru pada ini kaumnya keluar ya sambil berkata lau akhbartukum anna khumlan waro'a hadza jabali turidu an tugra alaikum saddaqatumuni. Apa tuh? Lau akhbartukum khabaro. Keluarlah kalian semua anak khawla kalau waro. aku ya, jadi ini lau akhbartukum, seandainya aku mengabarkan pada kalian anak khailan waro ahadal jabal, bahwa di belakang gunung ini ada kuda, turidu an tughayyiru alaikum. Maksudnya kira-kira kamu itu percaya enggak gitu. Turidu an tughayyiru alaikum, apakah kamu ingin merubah atas kalian ya? Maknanya itu apakah kalian percaya sodak tumuni kalau saya ini memberi kabar bahwa di belakang Teacher, maaf, ini tadi kok ada tulisan ini ya, katanya akan berakhir 10 menit lagi. Oh iya Mbak. Iya, apa belum diperpanjang, teacher? Oh, nah itu saya belum tahu. Ya udah nanti kalau habis tadi selesai gitu aja Mbak. Saya tanyakan. Apakah mau upgrade gitu katanya? Oh, nanti saya tanyakan adminnya ini sudah diperpanjang apa belum? Belum diperpanjang ya. Oke. Nanti biar mati sendiri gitu Mbak apa gimana? Oh iya teacher. Jadi tinggal 10 menit. Iya, tadi tinggal 10 menit katanya. Oh. Oke. Ya kita selesaikan aja sampai mati, Mbak. Biar itu. Nah, kemudian qalu na'am. Mereka menjawab innaka shadiqul amin. Karena kan Rasulullah dari kecil kan sudah dipercaya oleh kaumnya ya. Jadi kaumnya ya kalau Rasulullah membawa kabar apa ya mereka percaya, maka mereka mengatakan innaka shadiqul amin. Ya, kami percaya karena kamu jujur dan orang yang dipercaya. Nah, kemudian Rasul setelah itu mengatakan fa inni Rasulullah ilaikum baina yaday adzabin syadid. Nah, aku ini adalah utusan Allah pada kalian
baina yadai adzabin syadid. Nah, ini pemberi peringatan lah begitu ya pada azab yang pedih. Faqala Abu Lahab. Nah, ketika mendengar kabar itu, lalu Abu Lahab berkata, tabban laka, celakalah kamu. Sa'irul yaumi, ya seterusnya gitu, sepanjang waktu, celakalah kamu. Alihada jama'tana, apa hanya untuk perkara ini kamu mengumpulkan kami? Fa'anzalallahu ta'ala qawlahu, lalu Allah menurunkan wahyu lagi, ya, Ya, terputus-putus suaranya. Tidak salah, kedua tangan Abu Lahab. Wahakadha kana Abu Lahabin awwala a'da'il Islami wal muslimin. Nah, sejak itulah halo. Ya, sudah jelas. Halo, Teacher. Mbak. Sudah jelas. Sudah jelas. Halo. Ya. Masih nggak dengar ya? Sudah jelas. Oh, jelas. Ya, Mbak, sinyal kayaknya ya. Nah, oke, nggih. Wa hakadza kana Abu Lahabin awwal a'da'il Islam. Nah, sejak saat itulah Abu Lahab menjadi musuh pertama Islam. Wa syarakathu fi hadhil adawati. Nah, ikut-ikutan juga dalam permusuhan ini. Nah, itu bisa lagi Mbak Nov. Halo? Masuk lagi ya Mbak Nov? Iya, teacher. Teacher Oh, udah berarti masuk sekarang. Ini enggak 5 menit lagi, teacher. oh gitu. Oh, berarti memang benar belum diperpanjang. Kurang tahu, Bukan, ini 5 menit 24 detik. misalnya buat baru gitu, nggak bisa. Ya, berarti nanti kalau udah mati, nanti mau masuk lagi atau gimana, teacher? Oh gitu ya. Ya itu sambil nunggu mati sendirilah. Nah, kemudian wasyarokahdu fi hadil adawa, berserikat dalam permusuhan ini, maksudnya tuh ikut-ikutan memusuhi itu adalah istrinya yang bernama Ummu Jamil atau Arwa bintu Harb. Allati kanat takrohu Rasulullah wa Khadijah, yang membenci Rasulullah dan Khadijah. Wa kanat qad zawwajati binaiha Utbah wa Utaibah min Ruqayyah wa Umma Kulthum. Nah, jadi Rasulullah kan punya anak perempuan ya, namanya Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Itu dulu menikah dengan dua putranya Abu Lahab, yaitu Utbah dan Utaibah. Nah, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, lalu menyampaikan bahwa beliau adalah Rasulullah, Abu Lahab kan nggak suka, sampai melakukan permusuhan. Begitu juga dengan istrinya Arwa bintu Harb atau Ummu Jamil. Nah, lalu itu sampai diperintahkan untuk cerai anaknya dua tadi, ya. Fa amarat huma an yutalliqahuma, sampai disuruh cerai. Jadi Utbah dan Utaibah itu menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Kan Rasul kan anaknya 7 ya. 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki itu Qasim, Abdullah, Ibrahim. Lalu yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Nah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum ini menikah dua-duanya dengan 2 anak Abu Lahab. Setelah Rasul menyampaikan itu, lalu diminta untuk cerai. Wa kanat tadhu'a syauka fi tariqin nabi. Lalu dia itu naruh duri di jalan di mana dilewati oleh Nabi. Wa tulqi alaihi ma yu'dhihi minal qumamati
hatta anzalallahu ta'ala wa mra'atuhu hammalatal hatab. Terus dia itu melempar apa-apa yang bisa menyakiti Rasulullah, jadi kayak sampah atau apalah gitu. Umamah itu artinya ya semacam sampah atau kotoran. Itu dilemparkan ke Rasulullah. Sampai kemudian di kelanjutan surat Al-Ahzab itu kan wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Fijidiha hablum mimasad, di lehernya ada tali dari sabut. Wa dzalika li annaha kanat tahbilus syauka tulqihi fi tariqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasammaha Allahu hammalatal hatab. Jadi hammalatal hatab ini kan artinya pembawa kayu bakar. Ini karena dia membawa duri, lalu durinya itu dilempar ke jalan yang dilewati oleh Rasulullah. Wa andarahallahu naro yaumal qiyamati takunu fi unukiha. Nah, Allah memberi peringatan kepada si Arwa binti Harb tadi atau Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Nanti dia pada hari kiamat akan ada api di lehernya. Ka'annaha taukun syadidun min lifin yaskhoru minhan nasu. Kamaka nataskhoru min Rasulillahi wal muslimin. Mbak Rinda bisa bantu carikan ini taukun sama lifin. Ya, jadi tadi belum sempat cari di kamusnya. Ini 1 menit lagi, teacher. Oke, Mbak. Apa kita akhiri sampai sini aja? Ya, insya Allah ketemu minggu depan. Nanti kita lanjutkan minggu depan insya Allah. Ya, insya Allah, teacher. Staying power, talk, stamina. Oh, ka'annaha taukun syadidun min lifin. Batang kayu kayaknya. Kayu, Mbak. Batang kan dari kana ataupun syadidun min lifin yaskhoru minha. Lifin itu kayu. Yaskhoru minhan nasu, yang manusia itu mengejeknya, kamakan atas khoru min Rasulillah wal muslimin. Sebagaimana dia itu si Arwa itu tadi